Konspirasi farmasi meraup keuntungan dengan membodohi manusia. Industri farmasi seringkali dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Tapi, apakah semua obat dan vaksin yang kita konsumsi benar-benar untuk kebaikan kita? Atau ada agenda tersembunyi meraup keuntungan yang sengaja dibuat untuk membodohi kita? Mari kita selami 5 skandal farmasi paling mengejutkan yang pernah terjadi di dunia. Siapa saja yang terlibat dan mengapa para dokter justru menganjurkan obat-obat tersebut. Skandal pertama datang dari Amerika Serikat, di mana perusahaan farmasi raksasa Purdue Pharma dimiliki oleh keluarga Sackler sengaja mempromosikan obat penghilang rasa sakit berbasis opioid, OxyContin, sebagai obat yang tidak menimbulkan kecanduan. Padahal mereka tahu betul risikonya. Lalu, mengapa banyak dokter menganjurkan obat ini? Purdue Pharma melakukan kampanye masif dengan memberikan pendidikan medis kepada dokter, bahkan memberikan insentif finansial dan hadiah bagi yang meresepkan OxyContin. Mereka juga memanipulasi data penelitian untuk meyakinkan dokter bahwa obat ini aman. Hasilnya, epidemi opioid yang merenggut ratusan ribu nyawa manusia. Korban epidemi opioid seringkali adalah orang-orang yang awalnya hanya mencari bantuan untuk mengatasi rasa sakit kronis, seperti setelah operasi atau cedera. Namun, mereka terjebak dalam lingkaran kecanduan yang menghancurkan hidup mereka. Gejala kecanduan opioid termasuk keinginan kuat untuk menggunakan obat, ketidakmampuan mengontrol penggunaan, dan gejala putus obat seperti mual, muntah, keringat dingin, kecemasan parah, dan nyeri otot. Banyak korban yang akhirnya beralih ke obat ilegal seperti heroin karena harganya lebih murah daripada OxyContin. Overdosis opioid menyebabkan depresi pernapasan, di mana pernapasan melambat atau berhenti sama sekali, mengakibatkan kematian. Opioid menekan sistem saraf pusat, termasuk pusat pernapasan di otak. Ketika dosis terlalu tinggi, korban berhenti bernapas dan mengalami gagal napas. Beberapa korban juga meninggal karena komplikasi jangka panjang, misalnya HIV atau hepatitis C, akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Keluarga korban juga menderita, menyaksikan orang yang mereka cintai berubah menjadi bayangan diri mereka sendiri, kehilangan pekerjaan, rumah, dan hubungan sosial. Lalu, bagaimana pemerintah menangani kasus ini? Setelah bertahun-tahun epidemi opioid merajalela, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengambil tindakan. Pada tahun 2020, Purdue Pharma mengajukan kebangkrutan dan setuju membayar denda miliaran dolar sebagai bagian dari penyelesaian hukum. Namun, banyak yang mengkritik karena keluarga Sackler sendiri tidak pernah diadili secara pidana. Mereka tetap hidup dalam kemewahan, sementara korban terus menderita. Di tahun 1950-an, perusahaan farmasi Jerman Chemie Grünenthal memproduksi dan memasarkan thalidomide sebagai obat aman untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Perusahaan-perusahaan farmasi seperti Distillers Company dan Richardson Merrell melakukan promosi agresif dengan memberikan sampel gratis dan membayar dokter untuk mempromosikan thalidomide sebagai obat ajaib. Dokter-dokter saat itu percaya pada klaim perusahaan tanpa mempertanyakan data riset yang sebenarnya cacat. Ribuan bayi lahir dengan cacat fisik yang parah, dan baru kemudian dunia menyadari betapa berbahayanya obat ini. Bayi yang lahir dari ibu yang mengonsumsi thalidomide seringkali mengalami cacat fisik yang parah, seperti focomelia, yaitu tangan atau kaki yang tidak berkembang sempurna, menyerupai sirip. Beberapa korban lahir tanpa lengan atau kaki sama sekali. Cacat lain termasuk masalah penglihatan, pendengaran, dan kerusakan organ internal seperti jantung dan ginjal. Sedangkan korban yang selamat harus menghadapi kehidupan dengan disabilitas berat, membutuhkan perawatan seumur hidup,
dan seringkali mengalami diskriminasi sosial. Beberapa bayi meninggal segera setelah lahir karena cacat organ internal yang parah, seperti jantung atau ginjal yang tidak berkembang. Korban yang selamat seringkali mengalami komplikasi kesehatan seumur hidup, seperti masalah mobilitas, nyeri kronis, dan infeksi akibat luka tekanan dari penggunaan kursi roda. Setelah skandal ini terungkap, pemerintah di berbagai negara mulai memperketat regulasi obat. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA) memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan uji klinis lebih ketat sebelum obat bisa dipasarkan. Namun, di Jerman, Jimmy Grünenthal hanya dihukum denda ringan, dan para eksekutifnya tidak pernah dipenjara. Korban thalidomide hingga hari ini masih berjuang untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Selama 40 tahun, antara 1943 hingga 1972, pemerintah Amerika Serikat melalui Public Health Service bekerja sama dengan Tuskegee Institute melakukan eksperimen keji pada ratusan pria Afrika Amerika yang terjangkit sifilis. Mereka sengaja tidak memberikan pengobatan, meski obatnya sudah tersedia. Lalu, mengapa dokter terlibat? Dokter-dokter yang terlibat dalam eksperimen ini percaya bahwa mereka sedang melakukan penelitian ilmiah untuk kebaikan umat manusia. Mereka juga termakan oleh narasi rasisme yang menganggap kelompok tertentu sebagai kelinci percobaan. Ini adalah contoh nyata bagaimana dokter bisa terjebak dalam sistem yang korup. Pria Afrika Amerika yang menjadi korban eksperimen ini menderita gejala sifilis yang tidak diobati, termasuk ruam kulit, demam, kelelahan ekstrem, dan luka terbuka yang menyakitkan. Pada tahap lanjut, sifilis dapat menyerang sistem saraf, menyebabkan neurosifilis yang mengakibatkan demensia, kelumpuhan, kebutaan, dan kerusakan otak. Banyak korban yang meninggalkan keluarga mereka dalam keadaan miskin dan sakit parah karena mereka tidak mampu bekerja atau merawat diri sendiri. Sifilis yang tidak diobati dapat menyebabkan kematian melalui komplikasi seperti aneurisma aorta, kerusakan jantung, dan infeksi otak. Beberapa korban juga meninggal karena bunuh diri akibat depresi dan rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah skandal ini terbongkar pada tahun 1972, pemerintah Amerika Serikat meminta maaf secara resmi dan memberikan kompensasi kepada korban yang masih hidup. Namun, tidak ada pejabat atau dokter yang terlibat pernah diadili secara pidana. Kasus ini juga memicu perubahan besar dalam etika penelitian medis, termasuk pembentukan laporan Belmont yang menjadi pedoman etik penelitian di Amerika Serikat. Vioxx, obat penghilang rasa sakit yang diproduksi oleh Merck & Co., ditarik dari pasaran pada tahun 2004 setelah terbukti meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Merck melakukan kampanye pemasaran yang sangat cerdas dengan membayar dokter sebagai konsultan dan memberikan hadiah bagi yang meresepkan Vioxx. Mereka juga menyembunyikan data riset yang menunjukkan bahaya obat ini, sambil membanjiri dokter dengan informasi yang meyakinkan bahwa Vioxx adalah obat terbaik. Akibatnya, sekitar 60.000 orang meninggal karena obat ini. FDA yang seharusnya mengawasi keamanan obat dikritik karena lambat merespons laporan tentang bahaya Vioxx. Korban Vioxx seringkali adalah orang-orang yang mengonsumsi obat ini untuk mengatasi nyeri artritis atau kondisi kronis lainnya. Mereka mengalami serangan jantung atau stroke secara tiba-tiba, seringkali tanpa peringatan. Gejala serangan jantung termasuk nyeri dada, sesak napas, dan kehilangan kesadaran. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bicara, dan kerusakan otak permanen. Keluarga korban seringkali terkejut dan trauma karena kehilangan orang
yang mereka cintai secara mendadak. Vioxx meningkatkan risiko pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di jantung, sehingga menyebabkan serangan jantung atau menyebabkan stroke. Beberapa korban juga mengalami gagal jantung atau komplikasi lain yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Setelah skandal ini, FDA lalu memperketat proses pengawasan obat dan mewajibkan perusahaan farmasi untuk lebih transparan dalam melaporkan efek samping. Merck akhirnya setuju membayar ganti rugi sebesar 4,85 miliar kepada korban, tapi tidak ada eksekutif Merck yang dipenjara. Pada tahun 2009, dunia dikejutkan oleh wabah flu babi atau H1N1. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan ini sebagai pandemi global, dan perusahaan farmasi seperti GlaxoSmithKline, GSK, dan Novartis berlomba-lomba memproduksi vaksin. Mengapa dokter menganjurkan vaksin ini? WHO dan perusahaan farmasi bekerja sama untuk menciptakan kepanikan global. Sementara dokter-dokter di lapangan hanya mengikuti protokol resmi yang diberikan oleh otoritas kesehatan. Banyak dokter tidak memiliki akses ke informasi lengkap tentang risiko vaksin ini, karena data tersebut sengaja disembunyikan oleh perusahaan farmasi. Beberapa orang yang menerima vaksin flu babi melaporkan efek samping serius, seperti sindrom Guillain-Barré, GBS, suatu kondisi langka di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saraf, menyebabkan kelemahan otot, kelumpuhan, dan dalam kasus parah, kegagalan pernapasan. Korban GBS seringkali membutuhkan perawatan intensif, termasuk ventilator, dan mungkin mengalami cacat jangka panjang. Beberapa orang juga melaporkan reaksi alergi parah atau anafilaksis terhadap vaksin, yang dapat mengancam nyawa jika tidak segera diobati. Korban yang mengalami GBS parah dapat meninggal karena kegagalan pernapasan atau komplikasi lain yang terkait dengan kelumpuhan. Reaksi anafilaksis yang tidak segera diobati dapat menyebabkan syok dan kematian. Setelah vaksin diproduksi secara massal, banyak negara seperti Prancis dan Jerman menyadari bahwa ancaman flu babi jauh lebih kecil dari yang digembar-gemborkan. Mereka akhirnya menjual atau membuang stok vaksin yang tidak terpakai. Pemerintah di berbagai negara juga mulai mempertanyakan transparansi WHO dan hubungannya dengan perusahaan farmasi. Namun, tidak ada tindakan hukum yang signifikan terhadap WHO atau perusahaan farmasi yang terlibat. Industri farmasi memang memiliki peran penting dalam menyelamatkan nyawa manusia, tapi kita tidak boleh menutup mata pada fakta bahwa ada banyak skandal dan konspirasi yang sengaja disembunyikan. Dari keluarga Sackler, kami Grunenthal, Merck, hingga WHO, banyak pihak yang terlibat dalam permainan ini. Dokter-dokter yang seharusnya menjadi penjaga kesehatan kita seringkali terjebak dalam sistem yang korup, baik karena tekanan finansial, kurangnya informasi, atau kepercayaan buta pada otoritas. Sebagai konsumen, kita harus selalu kritis dan mencari informasi yang valid sebelum mempercayai segala jenis obat atau vaksin. Jangan biarkan diri kita dibodohi oleh kepentingan bisnis semata. Jika kamu setuju, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.